pagi buat adik-adik semua yang menonton. Saat ini kita akan adakan ibadah sekolah minggu secara online. Gimana nih kabarnya semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Jadi di sini kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tirukan Mbak Bella berdoa. Sudah siap semuanya? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, jadi kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan yang mengatakan betapa tingginya kasih Tuhan kepada kita, betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, dan betapa luasnya kasih Tuhan kepada kita. Yuk langsung aja kita pujikan setinggi-tingginya langit. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, kita tadi sudah memuji Tuhan. Gimana? Asik bukan? Kita memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tirukan Mbak Bella berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, meninggikan nama-Mu.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, minggu kemarin ada Kak Yohanes yang menceritakan tentang Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, untuk selanjutnya kita lihat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami
untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Oke, kita tadi sudah menyimak cerita firman Tuhan mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Jadi Petrus dan Yohanes itu bersaksi di depan banyak orang mengenai orang lumpuh yang telah disembuhkan melalui mukjizat dari Tuhan Yesus. Dan di situ banyak orang menjadi percaya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Untuk ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 4 ayat 12a yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Oke, jadi itu ayat hafalannya untuk minggu depan. Jangan lupa dibaca Alkitabnya dan dihafalkan ayat hafalannya. Oke, terima kasih adik-adik yang telah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Shalom.